Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islami Puang ya teman-teman ya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga lebih baik, berkah barokah, amin ya rabbal alamin. Iman Islamnya berkah barokah fi dunia wal akhirahnya, amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat Islami Puang ya, sholat itu ibadah ya yang amat sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Empu Anggi ini salah satu orang, saya tidak mau munafik ya teman-teman ya. Kadang dalam sholatnya itu gemar tergesa-gesa. Saya pribadi dan gemar mengakhir-akhirkan sholat. Nah, dan ada juga nih penyakit Empu Anggi ya. Yang kadang kalau sholat itu tidak fokus sampai lupa rakaat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ke hari saya berusaha mentafakuri ya, ada apa nih dengan psikologis saya kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena saya percaya dan meyakini sekali bahwa sholat adalah salah satu intimate terdekat ya, salah satu ibadah terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana jaraknya hanya antara sujud dengan ruku. Kita bisa bebas curhat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki diri ini. Ya, jika sahabat Selam Empu Anggi pernah merasakan gangguan konsentrasinya buyar ya, bacaan ya kacau pada saat sholat, atau juga merasa was-was nih wudunya bener apa enggak ya kan, batal atau tidak. Yang lebih parah nauzubillah min dzalik, lupa rakaat atau tiba-tiba teringat banyak hal. Contoh nih emak-emak ya berhubung Puang ya kaum mama juga, oh iya ya tadi udah ngangkat jemuran atau belum ya, udah belum sih, padahal itu posisi kita lagi sholat. Nauzubillah menjalik ya. Kita sering banget tuh sahabat Islami Puang ya mendapatkan godaan-godaan ketika mau menunaikan ibadah sholat. Penyebabnya nauzubillah menjalik ya, ternyata ada salah satu golongan setan ya, namanya ini si kanzab ya. Hadisnya dari Utsman bin Abi radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan sholatku serta mengacaukan bacaanku. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan yang disebut dengan kanzab. Jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'awudz. Itu pesan Rasulullah ya. Membaca ta'awudz, saya ulang ya, membaca ta'awudz seperti auzubillahi minasyaitonirrajim kata Rasulullah, dan tiupkanlah ke arah kiri 3 kali ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, tiupin ke arah kiri sebanyak 3 kali. Utsman pun mengatakan, aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan waswas setan dariku. Hadis riwayat Muslim nomor 2203. Artinya teman-teman ya, sekelas sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Nabi Muhammad SAW pun merasakan dahsyatnya godaan si kanzab ini. Nah, kita ya sebagai hambanya Allah sudah diberikan kebaikan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa mengucapkan ta'awudz. Mudah-mudahan ya teman-teman ya, dengan kita sering mengucapkan ta'awudz, memohon pertolongan kepada Allah agar ibadah kita terlaksana dengan baik, sholat kita bacaannya tartil dan tertib, tenang, tidak ada lagi kekacauan dalam sholat ya teman-teman ya. Dan saya pernah ya duduk di majelis ilmu, salah satu guru saya Ustadz Abu Asa dia bilang begini, Allah itu
itu menyukai keindahan. Allah itu menyukai kebersihan. Allah itu maha indah. Lalu saya berpikir keras, oh iya, Allah itu indah, Allah itu menyukai keindahan, Allah itu menyukai kebersihan. Lalu Ustadz Abu Asa pun kembali bertausiah, dia bilang begini, makanya betapa pentingnya kita merapikan urutan wudhu, menjaga wudhu untuk menyempurnakan sholat kita. Ya, dari sini Ustadz Abu Asa pun mengajak kami semua muridnya untuk membiasakan diri memperbaiki urutan wudhu yang benar, ya teman-teman ya. Bahkan saya punya salah satu sahabat ya, orang ini masya Allah gitu ya, dari tingkat keimanannya juga masya Allah, semuanya masya Allah. Tetapi saya sering melihat dulu ya, karena waktu itu teman pengajian ya, dia ini di bukunya ini masih ada buku tuntunan sholat, termasuk dalamnya ada tata cara berwudu. Saya berpikir begini, beliau ini udah sekelasnya, sholatnya baik, rukunya baik, semua baik, wudunya pun baik, kok masih membawa? Oh iya, saya ingat, mungkin salah satu sahabat saya ini sadar bahwa ada golongan setan kanzab yang ditugaskan untuk ya membuat kekacauan pada saat kita beribadah kepada Allah dalam salat. Makanya beliau ini berusaha terus-menerus mengingatkan dirinya bahwa jangan sampai tergoda oleh si kanzab itu ya teman-teman ya. Saya berpikir, oh iya benar, berarti betapa pentingnya ya kita menyadari bahwa kebesaran Allah itu maha besar. Tidak ada yang mampu menandingi kebesaran Allah SWT. Yuk, mari dari sekarang setelah mendengarkan konten Islam yang Pelangi, mudah-mudahan ada manfaat ya teman-teman ya. Rapikan wudhu kita, urutannya, bacaan wudhunya semuanya lengkap ya. Jangan ada yang dikurang-kurangi. Sebelum memulai sholat kita membaca basmalah dan mengucapkan ta'awudz sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW ya. Nabi Muhammad baginda Rasulullah SAW mengucapkan ta'awudzu billahi minasyaitonirrajim, menolehlah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan teman-teman pada saat kita sholat kita benar-benar dalam keadaan khusyuk, karena sholat adalah hal yang paling indah ya. Sholat itu yang membedakan kita nih teman-teman ya, pemilik tunggal ini, diri ini ya, yang benar-benar ada Allah yang memiliki jiwa kita, bahwa sholat ini yang membedakan antara, mohon maaf lahir batin, muslim muslimah dan orang-orang kafir ya. Itu pembedanya. Di agama lain sedekah ada, di agama lain beramal sholat lebih ada juga sama. Tapi kalau sholat hanya ada di Islam. Dan ingat teman-teman ya, saya tidak pernah berhenti bosan untuk mengingatkan bahwa Islam itu agama terakhir. Artinya teman-teman, agama yang paling insya Allah sempurna ya, di antara agama-agama lain. Telah disempurnakan, bahkan dibuat sama Allah sedemikian rupa indahnya ya, dibungkuskan bahkan dihadiahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW ya, untuk menuntunkan akidah keimanan kita. Maka ya teman-teman, yuk mari yuk kita berhijrah bareng, yuk mari yuk kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dilimpahi keimanan dan keislaman hingga nanti hari kiamat. Amin Allah. Amin. Karena ya teman-teman, secara lahiriah batin bahwa nanti sholat adalah amalan ibadah pertama yang dimintai pertanggungjawabannya sama Allah. Ini bukan hanya mengingatkan ya teman-teman ya, mengingatkan sahabat-sahabat, tetapi ini menjadi alarm pengingat buat Pelangi juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang bisa
dipanggil dari pintu sholat, karena salah satu pintu di surga itu ada namanya pintu sholat. Mudah-mudahan kita dipanggil untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar, pada saat hari dimana semua makhluk hidup itu mempertanggungjawabkan ya teman-teman ya, mempertanggungjawabkan tentang apa yang telah dilakukan di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita mampu menjawab tentang kebaikan. Ruh kita mampu menjawab bahwa Allah lah pemilik tunggal diri ini. Hamba ini telah beribadah, sholat dengan tekun ya. Hamba ini sampai di akhir waktu ya, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, mati, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu doa ya teman-teman ya. Kita selalu berdoa. Ingat ya teman-teman ya, setan itu adalah musuh yang amat sangat nyata. Jadi ya teman-teman ya, jangan berharap. Ingat ya teman-teman ya, jangan berharap dan jangan menyekutukan apapun ya selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita. Allah telah menyediakan ibadah. Hakikatnya itu teman-teman ya, kita beribadah itu bukan untuk semata-mata kita menyembah Allah, tidak teman-teman. Allah itu qiyamuhu binafsihi, bisa berdiri tegak dengan sendirinya ya. Bayangkan, Masya Allah ya, Allah tidak perlu, walaupun kita tidak sholat, walaupun kita tidak sedekah, walaupun kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita, Allah tetap qiyamuhu binafsihi, tegak dengan sendirinya teman-teman. Tetapi siapa yang rugi? Yang rugi adalah kita. Betapa kita tidak bisa mengangkat kepala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti dia umil hisab ya, di hari perhitungan, ketika para malaikat bertanya, wahai fulan binti fulana, kenapa ini catatan amalmu sangat buruk? Apa yang roh kita akan jawab teman-teman? Sedangkan di akhirat nanti jasad kita tidak berguna, ruh tidak akan bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena sang pemilik diri ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, ya Allah ya Rabb ya, tidak bosan-bosan saya mengajak teman-teman, yuk ya Allah, kita meminta permohonan kepada Allah. Ya Allah yang maha baik, ya Allah yang maha mulia, sempurnakanlah sholatku, sempurnakanlah ibadahku ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah. Terimalah amal ibadahku ya Allah ya Rabb. Jangan jadikan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat ya Allah ya. Jangan kita berlebih-lebihan teman-teman ya di dunia ini. Ingat teman-teman ya, segala sesuatu di dunia ini adalah fana. Tujuan akhir kita adalah di akhirat bertemu kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik diri ini. Amin Allahumma amin.